Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Arman, NIM A1J1181038. Saya berasal dari kelompok 5. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing praktikum yaitu Kak Kisan Muhammad dengan judul praktikum sistem sirkulasi. Ini merupakan gambar dari sistem sirkulasi. Berikut kita mulai. Pembuluh darah terdiri dari 3 yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama yaitu tunica intima, tunica media, tunica adventitia. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen. Sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah mengandung karbon dioksida. Pertama, pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu pertama vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Yang kedua yaitu vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah, serta vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Selanjutnya, vena lebih mudah dilihat oleh mata karena vena berada di lapisan atas terdekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, arteriola, dan kapiler. Selanjutnya, kita masuk pada pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Tunica intima atau tunica interna sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunica intima dengan tunica media, serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membrana elastika internal. Oleh karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membrana. Tunica media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan tunica intima, atau 2 kali lebih tebal tunica intima. Tunica adventitia menyelubungi tunica media dari sebelah luar. Terdapat jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunica media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium. Sebagai batas tunica media dan tunica adventitia cukup jelas kelihatan lamina elastik eksterna, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu, lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arterior memperoleh pendarahan dan sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding-dinding pembuluh darah. Arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola.
Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini disebut kapiler. Selanjutnya yang terakhir itu kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selabung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis, disertai sel perivaskuler atau perisit. Perisit atau sel perivaskuler terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi bagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu atau somatik, merupakan kapiler yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ jaringan seperti pada otot, paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Selanjutnya kapiler bertingkap atau kapiler Kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara cepat antara jaringan dan darah. Misalnya pada mukosa usus, kelenjar endokrin, glomerulus ginjal, dan pankreas. Terakhir yaitu kapiler sinusoidal. Kapiler ini terutama ditemukan di dalam hati dan organ hematopoietik seperti sumsum tulang dan limpa. Kapiler berkelok-kelok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Demikian video yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem sirkulasi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.